Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, Puji Tuhan. Hari ini secara internasional adalah Father's Day. Happy Father's Day untuk ayah-ayah, Pak Ferry, Tianpo, siapa lagi? Suaminya Budiah ya. Oke, ya. Dan tadi Pastor Gabriel sampaikan perkataan profetik untuk bapak-bapak dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 4. Saya juga perkatakan aja, saudara, terima semua bagi kita berkat karena dia Bapa, ya. Tuhan itu kita sebut, kita panggil namanya Bapa. Ya, jadi Yesus mempelai pria kita, jemaat adalah mempelai wanita. Dia adalah Bapa yang bersukacita untuk memberkati kita. Kita terima berkat Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 108 ayat 1, nyanyian ziarah, berbahagialah. Happy, ya, berbahagia setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan diterjemahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, artinya worship. Bukan takut itu menjauh, tapi kalau worship itu intim, mendekat di dadanya. Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita hidup menurut jalan. Yesus adalah jalan. Amin. Ya, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, Yesus jalan, kebenaran, kekudusan, penebusan. Dia jalan, ya, bukan jalan buntu, bukan jalan gelap, bukan jalan putus asa. Kita hidup menurut firman yang ditunjukkan. Ya, Yesus jalan, Roh Kudus menuntun, memimpin hidup kita. Dan kita orang yang happy, kita orang yang berbahagia. Ayat 2 katakan, apabila engkau yang memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berarti hasil jerih payah, semua apa yang kita kerjakan, kita berbahagia. Kenapa? Kenapa kita berbahagia? Kenapa kita baik? Keadaan kita bahagia, keadaan kita baik. Karena itu semua berkat Tuhan. Nah, ini janji keluarga, ya. Ayat 3 dikatakan istrimu, ya, ini kan berkat suami, berarti akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur, buah anggur yang manis, intoxicated, ya, yang memabukkan sebenarnya. Jadi keluarga diberkati, ya, di dalam rumah kita. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Dijanji keluarga, bukan keluarga yang carut marut atau rusak atau kacau, tapi suami istri, suaminya takut akan Tuhan, tadi bilang worship, istrinya si pohon anggur yang manis, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Apa yang dikerjakan, kalau dia dipres, timbul urapan Tuhan, jadi urapi. Nah, istrinya tadi pohon anggur yang subur, fruitful, berbuah-buah. Saudara, itu ya janji Tuhan bagi kita. Jadi ayat 4-nya dijelaskan bahwa sungguhnya, nah itulah sungguh-sungguh, benar-benar, ya, demikian diberkati orang laki-laki yang worship akan Tuhan. Diulang lagi, jadi orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi berkat untuk Father's Day. Tuhan berkati semua. Ya, dan Tuhan itu benar-benar happy untuk memberkati keluarga saudara. Ya, jadi surga di bumi itu keluarga itu. Ya, karena Tuhan Yesus bicara tentang mempelai pria, gereja tentang mempelai wanita. Tuhan Yesus bergirang, Tuhan bergirang untuk memberkati saudara. Ya. Jadi kalau suami istri juga apa tujuan Tuhan? Ya, supaya keturunan ilahi. Anak-anak Tuhan berkati, ya. Ulangan 20 ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan goodness, kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Tuh, ya, tadi jadi apa yang dikerjakan tangan kita Tuhan yang sediakan, Tuhan yang limpahkan dalam buah kandunganmu. Tuh, yang mau punya anak, buah kandungannya Tuhan akan melimpahi dengan kebaikan. Dalam hasil ternakmu, apa yang dikerjakan ternak, usaha, pekerjaan, ya, yang beternak, dalam hasil bumimu yang bertani, ya, pada zaman itu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang. Jadi saudara, bukan Tuhan itu segan nih ngasih kita nih nahan-nahan berkat. Enggak, Tuhan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu.
Bergirang karena keberuntungan kita. Sama-sama katakan, Tuhan bergirang karena saya beruntung gitu. Makanya kita sering ngomong kan, ya diampuni segala dosa. Kita apa tuh? Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupa segala keuntungannya, benefit. Ya, Tuhan bergirang karena Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ya, ini bicara orang Israel, betul. Kita keturunan Abraham, tetap Israel rohani. Sama-sama katakan, Tuhan bergirang, Tuhan happy karena keberuntungan saya, karena Tuhan memberkati saya, memberkati keluarga saya, memberkati buah kandungan saya, itu ya, semua. Nah, itu berkat hari ini di dalam apa yang dirayakan sebagai Happy Father's Day, harinya ayah-ayah. Nah, sermonnya bukan itu, tapi sermonnya mulai dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, katakan saya ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Kita gereja ciptaan baru. Jadi bukan hanya kita, gereja juga diciptakan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Ya, perjanjian lama sudah berlalu, sudah absolut, sudah usang. Karena kita ada di dalam ikatan perjanjian yang baru, kasih karunia. Kita nggak campur aduk itu ya. Kita udah tahu. Apa artinya yang lama sudah berlalu? Ya, semua jadi baru. Jadi kalau yang lama sudah berlalu, kita senang ya dengar new, yang baru. Ya, di dalam Kristus tadi itu, di dalam Kristus artinya semua yang Kristus punya kita punya. Semua jadi baru, semua area, semua dimensi, semua spektrum, semua wilayah kehidupan kita. Karena orang berpikir yang lama seringkali. Ya, tadi saya ngobrol sama Mik. Ya, saya bilang, Mik, kalau berpikir jangan linear, jangan kayak orang dunia. Kalau orang dunia itu kekurangan sumber daya, ya. Kalau gajinya segini, nggak cukup beli rumah, nggak cukup beli ini, nggak cukup beli motor, nggak cukup ini, semua nggak cukup. Itu dunia. Kalau mikirnya ke situ, semua apa-apa nggak cukup. Tapi kalau kita berpikir Kristus, di dalam Kristus semua tersedia. Ya mungkin orang bingung kan, ya terus gimana dong? Ya melangkah. Waktu melangkah, pintunya dibuka. Ya, kayak Emi sama Indra nggak ada ya. Waktu mereka melangkah, menikah, rumahnya diberikan. Emi jabatannya dinaikin. Ya buat apa? Buat bayar rumah misalnya. Sama saudara, waktu saya menikah juga gitu. Saya memang sekolah tinggi, tapi waktu itu full timer. Gaji saya cuma 200.000 kali. Ya, ketika mau menikah sama Ibu Lili, ya saya tetap aja fokus ke Tuhan. Walaupun waktu itu belum mengerti kasih karunia, tapi saya punya iman. Dan Tuhan berikan rumah, berikan semua pernikahan itu, semua aspek pernikahan. Maksudnya apa? Pestanya aja 2 kali gitu ya. Dan semualah, baju pengantin, mobil pengantin, video, dan semualah. Sudah sebut aja. Bahkan saya suka bilang sama orang-orang, bulan madunya aja ke Eropa gitu, 1 bulan. Pulang bukan jadi miskin. Punya anak, semuanya dipelihara. Kenapa? Karena Tuhan, karena Bapa yang menyediakan tadi kan, janji berkat-berkat buat keluarga. Nah, sekarang kita juga akan melihat yang lama sudah berlalu itu digambarkan juga melalui baptisan, tadi disampaikan. Ya, kita edifikasikan, menyatakan kematiannya. Kita telah mati bersama Kristus, itu yang lama, manusia lama, old man.
Ya, manusia lama kita sudah dikubur. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Ya, di dalam Kristus. Telah dibaptis artinya apa? Telah dibaptis dalam kematiannya. Kita sudah mati bersama Kristus. Tuhan sudah menyediakan kematian. Saudara dan saya sudah mengerti kenapa kita harus mati. Karena supaya kita bercerai dari suami lama, yaitu hukum Taurat yang menuntut. Di Roma 7 dibilang, nanti kalau dijelaskan ini kan Roma 6, Roma 7. Rasul Paulus gambarkan seperti itu. Suami lama itu hukum Taurat. Sempurna sih, sempurna. Tuhan yang kasih, Tuhan yang kasih. Tapi dia hanya menuntut, nggak bantu apa-apa. Bahkan hukum Taurat itu seperti, kalau Pastor Pim bilang seperti sendok apa tuh? Sendok perak. Nggak ada salahnya dengan sendok perak itu. Tapi di gelas kita ada gelas, ada endapannya. Seperti air dalam endapan. Dan kalau kita di bawah suami lama, itu seperti diaduk gitu. Makanya dibilang di stir up, membangkitkan dalam diri kita rupa-rupa las, bahkan hawa nafsu. Itu nature-nya seperti itu. Nah, kita sudah mati, makanya disediakan kematian sehingga kita bisa bercerai, mati bersama Kristus, tapi bangkit lagi bersama Kristus. Nah, ini ayat 4-nya. Dan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Mati kan? Oleh baptisan dalam kematian. Kayaknya kalau orang dibaptis terus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kamu mati bersama Kristus. Mati kan di bawah air. Terus nggak didiemin mati terus, nggak. Tapi bangkit bersama Kristus. Dan telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kematian, oleh kemuliaan Bapa. Mulia. Ciptaan baru. Makanya dibilang demikian juga kita akan hidup. Sekarang kita sudah hidup dalam hidup yang baru. Jadi apa? Hidup newness of life. Tadi ciptaan baru. Hidup baru dalam Yesus itu apa? Semuanya baru, saudara. Cara berpikir kita juga baru. Tadi kan kalau orang dunia semua terbatas. Bahasa saya kepada Mika tuh tadi, orang tuh hanya berpikir linier gitu. Kan saya mau beli motor, harga motor 27 juta misalnya. Uang saya cuma 5 juta, nggak cukup kan? Nah, kan begitu jadinya pemikirannya. Apa-apa udah pikir nggak cukup, nggak bisa, kurang, nggak mungkin. Nah, tadi kita dengar kesaksian juga. Ya, walaupun kalau buat orang yang mau melahirkan, mengandung, ya mesti berhenti dulu menstruasi. Kalau dia nggak normal gitu karena stres, artinya apa? Di area itu Tuhan juga bisa pulihkan. Luar biasa. Cuma bagian kita apa? Ya duduk saja menanti sampai Tuhan selesaikan semua. Percaya aja terus. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi sama-sama saya katakan, saya hidup dalam hidup yang baru, ciptaan baru. Sama seperti Kristus. Apa yang Bapa punya, Kristus punya. Apa yang Kristus punya, saya punya. Itu mindsetnya akan berubah sama sekali, saudara. Cara berpikirnya nggak bisa sama lagi dengan dunia. Kalau dunia seperti tadi, mana bisa sih sehat terus? Ya semua orang juga. Tadi ada sampai lewat di TV. Ya pada waktunya semua orang juga harus mati. Ada tadi pendeta juga bilang, ya makanya lupa supaya kita belajar katanya. Ya kalau lupa ini dong, pikun. Ya semua orang juga pikun. Begitu ngomongnya. Siapa yang suruh? Firman nggak bilang begitu. Bahkan kita kalau yang duduk sama-sama dengerin firman Tuhan, oh nggak bisa. Saya bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon.
ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Tuhan, sampai masa tua tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Buat apa? Supaya bisa menceritakan bahwa Tuhan itu benar. Berarti nggak lupa, nggak pikun, nggak Alzheimer. Dia gunung batu, tidak ada kecurangan. Berarti itu bukan tipu-tipu gitu. God cannot lie, Tuhan tidak mungkin berdusta. Hanya kita tekun aja, duduk aja, percaya aja. Lo menanti juga, saya selalu bilang, dengan nunggu juga dipelihara kok. Bukan di apa ya, belangsak gitu, hancur gitu kalau nunggu. Ya enggak juga, dipelihara juga. Cuma memang belum termanifestasi gitu. Nah, lanjut ya. Jadi apa artinya tuh? Yang lama sudah berlalu. Ya dituliskan juga dalam Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Sama kan tadi kan? Kematian, baptisan, kematian, disalibkan. Jadi melalui salib Kristus Tuhan menyediakan apa? Kematian. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Nggak mau kita hidup di bawah kutuk. Nah selanjutnya kita hidup di bawah berkat. Namun aku hidup, katanya, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Luar biasa ya, bukan aku lagi yang hidup nih, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sama-sama katakan, Kristus yang hidup dalam aku. Nggak ada kematian, saudara. Nggak ada hal-hal buruk, nggak ada hal-hal kebusukan, nggak ada hal-hal kemandulan, nggak ada hal-hal kekurangan apapun. Kristus yang hidup dalam kita. Gimana Kristus kekurangan apa? Jadi kata para Rasul Paulus gini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging, masih dalam daging kan ya, tubuh fana ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Hidup oleh iman apa? Hidup tangan terbuka menerima. Iman itu tangan terbuka menerima, sama-sama katakan. Tangan terbuka menerima. Menerima apa? Kasih Tuhan yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Udah dikasihi, menyerahkan dirinya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Jadi nggak ada yang ditahan sama Tuhan, nggak ada yang ditahan-tahan gitu. Nggak ada. Tadi kita udah dengar ya, Tuhan tuh bergembira, Tuhan bergirang untuk keberuntungan kita, untuk keberhasilan kita, untuk memberkati kita anak-anaknya. Sama aja kayak saudara. Saudara kalau punya anak, kalau anaknya sekolah bagus, cum laude gitu ya kan, berhasil di wisuda, saudara juga senang sebagai orang tua kan? Masa Tuhan nggak boleh? Betul nggak? Itulah ya. Jadi gampang ya. Apa artinya baru? Ya bukan yang lama, udah gitu aja. Nggak usah sayang-sayang yang lama. Nggak usah bilang gini, oh nggak bisa pak, yang lama juga jangan dibuang-buang. Yang lama tuntutan, kutuk saudara. Ya. Jadi kita terima yang baru, mesti jelas. Yang baru itu semuanya baru. Baju baru, sepatu baru, rumah baru, semua baru. Maksudnya bagus gitu. Kan orang kalau baju baru bagus. Ya, makanya selanjutnya jangan ingat-ingat yang lama gitu. Kadang-kadang kan orang secara alamiah dibilang ya kebanggaannya adalah kesukaran, ya kan. Wah, dulu ya. Misalnya dulu orang-orang tua-tua kan suka gitu, ya kan. Dulu tuh makan cuman sama gaplek atau sehari sekali kita nih, wah pokoknya penderitaannya tuh kebanggaannya deh. Tapi Yesaya 43 ayat 18 bilang apa? Firman-Nya, firman Tuhan, janganlah ingat-ingat yang telah hal-hal yang dahulu. Banyak orang Kristen ya itu korek-korek yang dulu gitu. Padahal Tuhan bikin perjanjian baru, yang baru sudah datang. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, zaman purbakala apa? Ya hukum Taurat masih sama.
Ya, jadi konteks ini konteks masa depan. Ya. Dan kalau percampuran ya Babel, ya kekacauan ya. Kalau ingat-ingat zaman dulu campur-campur ya, kesalahan-kesalahan, penyesalan-penyesalan terlalu banyak, saudara. Ya bahkan orang-orang Kristen karena nggak tahu ayat ini, dia hidup dalam penyesalan, hidup dalam nyesel, kecewa. Ya coba dulu gini, salah sih saya, hidup gitu aja. Dan itu bisa meracuni orang, benar-benar. Nah itulah yang membuat kekacauan, kebingungan. Ya. Dan Tuhan nggak mau kebingungan. Nanti kebingungan, nanti Bapak baik, nanti Bapak kasih, Allah adalah kasih, amin, amin. Tapi dia juga misalnya apa? Menghukum. Dia juga izinkan penyakit katanya, kecelakaan, mati muda, kemandulan, kebangkrutan, kebakaran, misalnya, kekacauan. Itu kebingungan namanya. Kita nggak bingung-bingung, saudara. Kalaupun dunia ini gelap gulita, kacau, bencana apa, saudara itu bukan ada, saudara dan saya ada di dunia, betul, tapi kita ada ciptaan baru. Kita bukan dari dunia. Kita in the world, tapi bukan from the world, bukan dari dunia. Dari mana, Pak? Warga negara sorga. Semua backup sorga ada pada kita. Bahkan kalau kita menyadari itu semua, sebuah lingkungan kita, bangsa ini diberkati karena ada saudara dan saya. Kenapa, Pak? Ya karena Tuhan memperhatikan kesejahteraan kita. Amin. Mulai memandangnya seperti itu. Kenapa? Ya ada Yesus. Kita di dalam Yesus. Sudah tersedia. New creation, ya new creation. Ciptaan baru. Makanya kalau sudah kita lebih dalamin lagi, wah, saudara saya ciptaan baru ya. Yang lama apa? Kemiskinan sudah berlalu. Yang lama apa? Sakit penyakit sudah berlalu. Kemandulan sudah berlalu. Ya, tekanan darah tinggi, gula darah, apalagi penyakit-penyakit generatif sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Apa? Tubuh berkualitas, hidup berkualitas, dimudahkan lagi, makmur dengan tujuan, jadi terang, berkat, sukacita, damai sejahtera, jalan penuh bahagia, jalan penuh shalom. Pak, nggak berlebihan, Pak, kalau mikir kayak begitu, kayak terlalu diawang-awang. Ya enggak, itu janji. Masalahnya saudara dan saya udah kalau ngomong begitu ditepis-tepis gitu. Ya nggak mau, Tuhan memang nggak paksa. Nggak otomatis tuh karena itu doang. Otomatis sih tersedia mengalir terus. Tapi kalau saudara dan saya nggak mau makan, ya nggak dijejelin gitu. Tapi coba dibalik. Saudara duduk percaya. Apa yang saudara mau? Yang baik yang saudara, yang janji Tuhan. Duduk aja menanti. Sampai kapan, Pak? Sampai termanifestasi. Pasti, Pak, pasti. Nanti nggak kehabisan umur, Pak. Nggak akan. Kenapa? Ya karena in Christ itu kekal kepada kekal. Udah gak ada batas waktu, saudara. Nah tapi kalau kacau balau, percampuran, ya ini akar dari segala kekacauan ini. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Ya egois, fokus diri, plus iri hati, kata Yakobus. Ya, kalau paling gampang sih kadang-kadang saya juga kadang-kadang mikir gitu, orang Kristen tuh iri sama orang agamawi. Bodoh nggak? Bodoh. Pernah orang Israel gitu. Dia punya Tuhan yang adalah raja. Dia iri sama bangsa-bangsa lain yang punya raja. Bangsa-bangsa yang punya agama. Dia iri. Padahal
Mereka imamat rajani semua di mata Tuhan. Tuhan rajanya, Tuhan imamnya. Iri sama yang ada di dunia. Iri kepada Mesir, mau pulang ke Mesir. Nah itu kekonyolan-kekonyolan yang kita sadari sekarang. Saya nggak iri. Tapi orang lain iri sama kita, ya makanya bikin kacau aja kan. Saya bilang kan, apa sih implikasinya orang menerima hidup di bawah kasih karunia? Ya orang iri. Kenapa iri? Karena dia lihat, kan nggak layak kamu. Kenapa kamu terima sesuatu yang baik? Ya dia iri, udah gitu. Marah-marah gitu, tanpa salah misalnya. Nah itu yang bikin kacau. Ternyata, ya kata Tuhan bilang gitu. Terusnya ya ayat 17. Makanya di dalam itu, nah, kita terima hikmat yang dari atas, hikmat Kristus, yang dari Kristus, sama-sama hikmat yang dari atas, hikmat Kristus. Saudara, kita terima kasih karunia, bukan hikmat dunia tadi. Hikmat dunia yang linear tadi, yang terbatas, yang sumber dayanya terbatas. Hikmat Kristus murni, ya, dikatakan murni, pertama-tama murni. Jadi jangan pernah percaya, oh kasih karunia tuh akan bikin orang berbuat dosa gitu, akan membuat orang jadi hidup ngaco gitu. Ya enggak, bahkan pendamai, itu kan katanya peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, berarti buah roh, tidak memihak, tidak munafik, adil, AA, BB, nggak ada takut-takutnya. Itu hikmat yang dari Kristus. Buah yang terdiri dari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Ditaburkan dalam apa? Dalam shalom, dalam damai sejahtera. Yang kebenaran saya sampaikan, pastor sampaikan, kebenaran hadiah ditabur dalam apa? Dalam damai kok. Kenapa kita orang nggak mau terima? Ya nggak apa-apa. Ya, untuk mereka yang mengadakan damai, shalom, Injil shalom, makanya dibilang Injil damai sejahtera. Itu hikmat yang dari atas. Kalau hikmat yang dari dunia, yang bertolak belakang dari tadi aja tuh, ya pasti nggak murni. Apa tadi ayat 17 mit? Ya nggak pendamai, cari musuh aja gitu, nggak ramah, kasar, ya nggak penurut sama Tuhan, nggak punya belas kasihan, sadis misalnya gitu, jahat, nggak punya buah-buah yang baik, memihak, munafik, dan semuanya. Nah kita sama-sama saya katakan, saya menerima hikmat yang dari atas. Ya kenapa iri tadi kan? Hukum terakhir, hukum Taurat mengingini barang milik orang lain, iri sama orang lain. Ya tapi kalau di bawah itu ya pasti begitu. Paulus aja bilang gitu. Aku nggak tahu apa itu mengingini katanya. Tapi ketika aku baca jangan mengingini, aku baru tahu. Nah, berarti apa? Rasul Paulus tuh, ya, kalau dibaca Roma 7 ya. Mungkin dari 10 hukum Taurat bagian terakhir doang tuh, dari 10 yang nomor 10 yang dia langgar, yang dia lihat. Betul ya? Jadi kita tuh memiliki hikmat yang dari atas. Misalnya contoh tadi Pastor Gabriel bagikan dalam bisnis. Ya dia bilang kalau dia konseling orang, kalau bisnis suaminya bilang, "Oh, ini Pak, saya dapat bisnis nih, pintu yang terbuka nih. Ini breakthrough nih, Tuhan yang ngasih." Dia tanyanya gini, "Udah diskusi belum sama istri kamu?" "Belum." Itu namanya nggak berhikmat. Ya, orang kadang-kadang kalau udah kayaknya, wah nih, gini, hebat, buru-buru gitu. Saya mulai dari Amsal dulu. Amsal 19 ayat 2 bilang apa? Amsal dulu kok. Tanpa pengetahuan kerajaan pun tidak baik. Nggak punya ketahuan firman. Rajin aja, iya sih banyak usahanya, tapi nggak baik. Ya, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah ini sering yang kita hadapin. Kalau ada orang telepon, nih cepetan nih, ini baru diskon nih, buruan, sekarang ya sekarang. Nah kalau saya ajarin yang mana anak saya, kalau dia bilang buruan malah lambatin. Pasti ada apa-apanya gitu. Nggak bisa Pak, ini cuma hari ini aja. Ya udah nggak bisa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita berkat dari Tuhan.
Ya karena orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kita nggak usah terburu-buru, saudara. Tenang aja, karena Roma 10 ayat 11 bilang apa? Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tenang aja kalau kita percaya sama Tuhan. Yang kepepet waktu itu adalah hikmat dunia. Dia kepepet waktu, kepepet sumber daya. Kita nggak kepepet waktu, saudara. Tenang aja. Rest makanya. Nah, lanjut ya. Jadi selanjutnya bagaimana tidak ingat masa lalu, ya, melupakan masa lalu. Contohnya Rasul Paulus, ya, melupakan masa lalu. Filipi 3 ayat 13. Dia orang Ibrani tulen, disunat hari ke-8. Ya, farisinya Farisi, muridnya Gamaliel. Ya, saudara-saudaraku, saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya. Rasul Paulus itu mempunyai masalah berat sebenarnya, ya. Banyak sekali hal-hal yang dia sesali mungkin. Ya karena dia menjadi teroris, membunuh orang-orang Kristen. Tapi dia bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku, termasuk keberhasilannya secara sistem dunia, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapan dia? Kasih karunia, new creation, ciptaan baru. Segala hal yang baru. Pengampunan segala dosa baru buat dia. Kan tadi dia usahakan. Dia dibenarkan sepenuhnya, menerima semua berkat karena karya Yesus. Itu baru semua, saudara. Itu yang saudara dan saya terima. Jangan dicampur-campur lagi. Kalau nggak Babel lagi tadi. Jadi bingung. Amin. Ya, jadi tadi Pastor Gabriel juga bilang, dia waktu ibunya meninggal, dia banyak penyesalan, banyak janji yang dia belum kerjain buat ibunya, sampai dia tertuduh lah gitu. Nah, dia bilang solusinya ya Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan melupakan. Nah, jadi kita tahu kan apa yang kita lupakan? Ya dosa-dosa. Kenapa? Itu masa lalu. Kenapa Pak Melki? Sudah ditanggung Yesus. Gitu. Iblis sebaliknya apa? Ya supaya ingetin terus. Supaya apa? Supaya terjadi. Makanya orang-orang agamawi kan kenapa sih bunuh orang? Kenapa sih orang-orang agamawi begitu mau bunuh diri? Sebenarnya iri. Iri dia, kenapa? Kalau gue yang beribadah, gue yang puasa, gue yang melakukan ini, melakukan itu, kok lu enak-enak aja? Iri. Hari-hari ini ya kita lihat juga. Bahkan tadi saya lihat di YouTube gitu ya. Misalnya apa tuh? McDonald atau apa di kopi apa tuh? Starbucks. Ya. Pukulin orang di dalam, di demo, dirusak. Iri semua. Iri, saudara. Nah, kita enggak, kita melupakan segala, tidak mengingat penghukuman, tidak mengingat dosa. Hati nurani saya sempurna, katakan, karena korbannya sempurna. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu ciptaan baru, saudara. Tidak hidup dalam penyesalan. Ya, orang bisa salah. Dulu papi saya salah, banyak salah. Hidup dalam penyesalan, dituduh terus, error. Ya, papanya Lili juga gitu. Selalu hidup di dalam kesalahan. Ya, dia cerita kesalahan gini, kesalahan gitu terhadap mamanya. Jadi apa? Makan dalam itu, saudara. Rusak dari dalam. Saudara pernah lihat nggak ada orang gitu? Sabar sih, sabar. Tapi apa ya, makan dalam tuh, rusak dari dalam. Nelongso tuh kalau orang Jawa suka bilang gitu. Nah, kita nggak begitu. Ya, kita bisa melupakan yang lama dan menerima yang baru. Sama-sama menerima yang baru. Jadi kalau kita balik tadi Yesaya 43, ya jangan ingat-ingat yang masa lalu. Ayat 19 sih bilang apa? Lihat, katanya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi dalam Yesaya ini dibuatkan tentang kita. New things.
sesuatu yang baru. Nah, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Waktu zamannya saya belum memang. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Di padang gurun, di padang kering, di padang belantara. Tuhan bikin highway. Ya, dan sungai-sungai di padang belantara. Kita tadi udah dengar ya. Jadi gurun buntu. Ya bayangin kan kalau padang pasir gitu. Nggak ada jalan, saudara. Pusing orang gitu, bisa keliling-keliling, lihat fata morgana, bisa stres hidupnya. Saudara, hidup nggak begitu. Saudara tahu ini jalan. Kenapa? Karena Yesus jalan. Saudara punya rasanya jalan buntu, saudara bisa nggak bilang, Kristus adalah hikmat saya. Tuhan ini gimana? Makanya tadi kan saya ajarin sama anak-anak saya. Ya melangkah dulu dong. Kalau melangkah, nanti saudara kita lihat jalan. Ya, kalau Pastor Pen pernah bilang gitu, mobil parkir susah diarahin. Ketika dia jalan, baru dia lihat jalan. Dan rivers in the desert, ya. Air di dalam kekeringan, sungai-sungai di padang belantara. Yaitu apa? Kesegaran. Bayangin kesegaran di padang gurun gitu. Ini bukan sesuatu yang ngomong kosong nih. Ya saya selalu, ya nggak susah nih kalau bicara sama saudara, enak. Saudara udah ngerti di bawah kasih karunia. Kalau bicara secara umum, secara apa ya, orang Kristen bahkan nggak dipercaya, saudara. Ya kalau saya misalnya contohin ya, contoh praktis yang hari-hari ini. Saya kan tahu kan saudara, saya lagi siapin buat maraton. Lari maraton bulan Juli tanggal 21. Jadi tiap minggu long run gitu ya, dari 12, 16, 14, 16 kilo. Terakhir tadi hari ini 30 kilo. Tapi waktu hari 30 kilo hari ini, kalau saya ingat minggu lalu dan minggu sebelumnya, itu berapa kilometer sebelum finish itu kok kayaknya berat bener gitu. Nah saya Tadi ya, saya minta hikmat Tuhan sebelum khotbah ini saya dengar. Tuhan ini mesti gimana? Nah, kan kita lagi baca atau pastor lagi sampaikan tentang injak kan, darak, duduk menginjak setiap tanah yang kamu injak akan dari telapak kakimu akan menjadi milikmu. Maaf, bukan pastor minggu lalu tuh, Pastor Brian Houston. Ya injak aja. Oh jadi saya lari, saya ngomong gitu, Kristus adalah kekuatan saya. Setiap tanah yang saya injak menjadi milik saya. Dan berkaitan dengan injak itu, Tuhan katakan kan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya saya bilang, kekuatan dan keteguhan hati saya dari Kristus. Itu enaknya saudara. Jadi saudara dan saya itu mulai deklarasikan, praktekkan. Dan benar nih, saya bukan ngarang-ngarang gitu. Saya alami tadi pas 30 kilo saya merasakan gitu. Saya masih kuat, masih seger. Ya, bukan buat apa-apa saudara. Nah itulah ternyata kita bisa melakukan segala sesuatu apapun atau apapun terjadi dalam kehidupan kita yang positif di dalam Kristus. Ayat terakhir ya, Filipi 4 ayat 13. Tadi yang ini Mika belum, ya boleh dah. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Nah itu. Ya jadi kan saya timbang-timbang dalam hati. Atau kayak anak bungsu yang hilang, timbang-timbang dalam hati. Saya mau mengatakan malah gini. Tapi firman Tuhan bilang jawaban lidah berasal dari Tuhan. Kalau kita berserahkan, kayaknya tadi saya katakan gitu. Ya perkatakan aja, ngerti nggak ngerti. Dulu aja waktu Sharon kan Tuhan yang menumbuhkan, saya bilang. Sharon tumbuh. Padahal lahirnya dokter bilang bisa tidak berkualitas gitu.
Nggak mau tahu saya. Gitu, nggak mau tahu, mau taunya kebenaran aja. Nah, saudara masing-masing memiliki kebenaran. Nah, Filipi 4 ayat 13 ayat terakhir ya. Segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthen me. Sebenarnya segala perkara dapat kutahui untuk aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang menguatkan saya. Power. I can do all things tuh 10 nih kan. I can do all things through Christ who strengthen me. Grace. Bukan saya berarti. Kristus yang menguatkan saya. Supply-nya dari Kristus. Amin. Itulah ciptaan baru. Beda saudara. Jadi jangan dicampur lagi kehidupan kita dengan cara-cara lama, pemikiran-pemikiran lama. Amin. Ya, kita lihat Tuhan membuat sesuatu baru. Saudara, saya nggak panjang lebarkan sharing kita malam hari ini. Saudara yang belum mendengar, saudara yang mendengar rekaman YouTube, saudara berkata saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pada saya dengar kabar baik hari ini, ciptaan baru, saudara ikuti saja saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah ciptaan baru. Semua yang lama, yang buruk, yang penyakit, yang gagal, yang miskin, yang rusak sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, semua berkat, semua kebaikan Tuhan, semua keberuntungan Tuhan sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Amin ya. Terima semua kebaikan Tuhan. Dia bergirang ketika kita terima. Siapkan perjamuan kudus kita. Sudah dibasuh dengan air firman yang jernih. Bagi kita bebas dari debu-debu makanan iblis. Nggak mau lagi. Ya, dan kita diseka dengan kain lenan halus. Rasul Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku terima sendiri dari Tuhan. Kita terima sendiri dari Tuhan dimanapun tempat saudara berada. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Dan memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, artinya kita terima warisan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Artinya benar-benar benefit, ya, keberuntungan, benar-benar keuntungan. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita hapus semua, taken away. Ya, tidak ada lagi. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit, sakit kita oleh bilurnya. Katakan saya udah sembuh. Ya, dibakar, digantung di kayu salib. Yang menanggung semua hukuman, kutuk, semua murka, semua panas api, semuanya nggak ada sisa buat kita. Sehingga kita rest, bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, ya, kita terima itu semua.
Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkannya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, berisi butter dan madu di gunung batu. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Makasih Bapak. Malah sehat Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, gak usah ragu-ragu, terima aja. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita sudah dihapus, selalu masa kini masa depan selama-lamanya. Ya, gak ada yang disisakan. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus, dibenarkan sepenuhnya. Kita mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, tapi kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Kita makan gandum jelai, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Semua janji, semua berkat Tuhan sudah Tuhan bayar dengan darah yang mahal. Saudara yang kasih, dan kacauan yang atas yang kita mengucap syukur, dan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucap syukur saudara.